A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi kita bersama dalam program Pokawa PGK bersama saya Indra Oktaria. Dan di sebelah saya telah hadir Ustadz Yuliandi. Beliau adalah penyuluh Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kami berdua nantinya akan berbincang-bincang. Yang akan kita bincangkan pada hari ini yaitu tentang linguistik bahasa Arab atau tata cara bahasa Arab berbasis Al-Quran. Baik Ustadz, Al-Quran kita ketahui bersama berbahasa Arab Ustadz. Ya, betul. Kenapa harus berbahasa Arab? Tidak bahasa yang lainnya. Sebenarnya apa sih istimewanya bahasa Arab itu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa bersama saya. Dan saat ini saya bersama host Ustadz Indra. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang linguistik bahasa Arab berbasis Al-Quran. Para pemirsa yang budiman yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sungguhnya kami telah turunkannya Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memahami dan mempelajarinya. Para pemirsa yang budiman, ada dua alasan penting mengapa Al-Quran diturunkan Allah berbahasa Arab. Bukan karena diturunkan di negeri Arab, bukan. Namun alasan yang pertama adalah karena keabadian. Bahasa Arab telah ada di muka bumi jauh sebelum kerasulan Rasulullah SAW, dan insya Allah akan selalu ada sampai akhir zaman. Bahkan menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, bahasanya penduduk surga nanti berbahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab ini kaya akan kosakata, kaya akan makna. Al-Quranul Karim bersifat komprehensif dalam menghadirkan kata-kata dan ibarat-ibarat yang terkandung di dalamnya. Ustadz Indra ya. Perbedaan bentuk kata meskipun berakar dari kata yang sama, dapat mengandung makna yang berbeda. Kita ambil contoh. Misalkan kata siam dan saum. Siam sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan kata saum sebagaimana termaktub dalam surah Maryam yang berbunyi surah Maryam ayat 6 yang berbunyi, Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyan. Al-Baqarah ayat 183 tadi Allah mengatakan, dan artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Dalam surah Maryam ayat 6 tadi Allah mengatakan inni nazartu, aku bernazar, kata Siti Maryam, akan berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. Artinya berpuasa diam. Nah, kata saum, kata siam dan saum, keduanya berakar dari kata yang sama, Ustaz Indra ya. Siam dan saum berakar dari kata sawama, sod, waw, mim. Yang artinya al-imsaku, menahan diri. Yang dalam bahasa Indonesia kita maknai dengan kata puasa. Meskipun keduanya berasal dari akar kata yang sama, namun keduanya berbeda dalam makna, pemirsa. Jika saum bermakna menahan diri, jika siam bermakna menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan atau pada waktu-waktu tertentu seperti puasa nazar misalkan. Namun saum bermakna lebih dalam lagi, lebih luas lagi cakupannya, Ustaz Indra. Bukan hanya sekedar untuk menahan diri dari makan, minum, berhubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan atau pada waktu-waktu tertentu saja. Akan tetapi mengendalikan diri, menahan diri, asumtu, berdiam diri dari semua perkara yang terlarang, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi dapat dimaknai bahwa makna saum ini adalah nilai akhir daripada kita berpuasa atau siam. Oleh karena itu barangkali diksi kata yang sering kita pakai dari lapas sahur kita berbunyi, Ustaz Indra, nawaitu sauma, bukan nawaitu siyama. Karena kita berharap bukan hanya sekedar untuk menjalani proses berpuasa semata, tapi juga berharap mendapatkan nilai-nilai pahala berpuasa. Demikian, Ustaz Indra. Ya. Adakah contoh yang lain, Ustaz? Baik. Nah, selain daripada lapas siam dan saum, sebenarnya banyak sekali dalam Al-Quran, Ustaz Indra ya. Contoh yang lain misalkan kata Ahmad dan kata Muhammad. Ya. Kata Ahmad dan kata Muhammad, seringkali kita salah dalam memaknai kedua makna ini. Ahmad dan Muhammad keduanya berakar dari kata yang sama, yaitu hamida, yang artinya memuji ya. Hamida artinya memuji ya. Ahmad sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, wa mubasyiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, ada kata Ahmad dan kata Muhammad. Ahmad isim di sini dalam bahasa Arab banyak sekali ragamnya. Ada isim mausul, ada isim isyarah, ada ismul fa'il, ya ada ismul maf'ul. Nah, ismuhu di sini artinya ismuhu, isim di sini berkedudukan sebagai ismu tafdil. Ismu tafdil itu isim yang menyatakan ter atau paling. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita kenal istilah kalimat superlatif yang menyatakan ter atau paling. Jadi kata Ahmad di sini ada menyatakan tentang, menggambarkan tentang musamma, tentang orang yang mempunyai ciri-ciri seperti Ahmad itu, bukan menggambarkan atau bukan menunjukkan orangnya, tetapi menggambarkan tentang orangnya. Boleh dikata ini inisial atau identitas seorang Ahmad, seorang Muhammad ya. Ahmad ini ismu tafdil, jadi identitas orang yang mempunyai ciri-ciri Ahmad ini, maka Allah jelaskan lagi bernama Muhammad. Nah, Muhammad ini adalah orang yang mempunyai ciri Ahmad. Oleh karena itu Pendeta Bukhaira ketika melihat ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam, kemudian ketemu dengan Pendeta Bukhaira ketika itu Rasulullah masih kanak-kanak, Pendeta Bukhaira melihat Ahmad atau ciri-ciri atau identitas yang ada pada diri Rasulullah. Nah, Pendeta Bukhaira mengerti bahwa inilah ciri-ciri atau tanda-tanda daripada Nabi akhir zaman yang dulu pernah Nabi Isa sampaikan, wa mubasyiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Oleh karena itu pendeta Bukhairah mengatakan kepada Abu Thalib, bawa pulanglah anak ini. Karena inilah calon daripada Nabi akhir zaman. Jika ini diketahui orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang merasa benci akan kerasulan, maka seorang Muhammad ini akan dibunuhnya. Maka segeralah bawa pulang. Nah, itu contoh daripada perbedaan Ahmad dan Muhammad. Adapun contoh lain, misalkan dalam Al-Quran disebutkan kalimat mutahharun dan mutatahhirun, Ustaz Indra. Ya. Nah, mutahharun dan mutatahhirun ini kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian mutatahhirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa perbedaan antara mutahharun dan mutatahhirun, Ustaz Indra? Nah, karena perbedaan dari bentuk kata tadi, meskipun keduanya berasal dari kata toharo, ya, toharo itu artinya bersuci, tapi ketika sudah berbentuk kalimat mutahharun dan mutatahhirun, maka sudah berbeda makna. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat, Ustaz Indra, dalam memahami apa hukum menyentuh Al-Quran tanpa berwudu. Nah, di mana letak perbedaannya? Ulama berbeda pendapat dalam kalimat mutahharun dan mutatahhirun. Kalimat mutahharun la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Ya, mereka yang disucikan ini siapa? Nah, beda dengan mutatahhirun, mereka yang mensucikan diri. Nah, di sini letak perbedaannya. Ketika kalimat mutahharun, mereka yang disucikan, ada ulama yang mengatakan bahwa mereka yang disucikan itu adalah para malaikat. Ya. Sedangkan kita manusia adalah kalimatnya mutatahhirun, itu mereka yang selalu mensucikan diri. Nah, jadi kalimat mutahharun dan mutahhirun menyebabkan perbedaan makna. Nah, bagi mereka, bagi para ulama yang mengatakan bahwa mutahharun ini bermakna para malaikat, maka tidak ada keharusan untuk menyentuh Al-Quran dengan berwudu. Namun ulama sepakat bahwa menyentuh Al-Quran dengan berwudu itu lebih afdal, lebih utama ketimbang tidak berwudu. Demikian, Ustaz Indra. Baik, Ustaz. Ini yang menarik ini ketika event musabaqah tilawatil Quran. Di situ ada dilombakan qiraat sab'ah, Ustaz. Ya. Ada qiraat Imam Nafi, Ibnu Katsir. Itu seperti apa, Ustaz? Baik. Nah, kalau tadi kita bahas tentang perbedaan bentuk kata, meskipun berakar dari kata yang sama, dapat mengandung makna yang berbeda, sebenarnya. Nah, begitu pula halnya dengan perbedaan qiraat. Ada beberapa kalimat karena berbeda dalam qiraat juga dapat mengandung makna yang berbeda, Ustaz Indra. Ya. Kita ambil contoh dalam surah At-Taubah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, kalimat wa arjulakum menurut qiraat Imam Nafi menggunakan fathah, wa arjulakum. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir menggunakan kalimat wa arjulikum. Nah, arjulakum wa arjulikum konsekuensinya akan berubah dalam makna. Jika kalimat arjulakum merujuknya kepada waghsilu fi'lul amr, maka kalimatnya wa arjulakum. Tapi ketika wa arjulikum merujuknya kepada bi, ya, biru'usikum wa arjulikum, ada harfu jar di sini. Maka dampaknya jika dibaca fathah, mencuci kaki, berwudu itu dalam hal kaki itu harus dibasuh jika menggunakan fathah wa arjulakum. Tapi kalau menggunakan kalimat biru'usikum wa arjilukum cukup diusap saja. Di situ Ustaz Indra perbedaannya, ya. Selain dari perbedaan qiraat
yang disebutkan Ustadz tadi, tentunya dalam keseharian kita, kehidupan sehari itu tidak lepas. Kadang-kadang kita itu sering menggunakan itu kata-kata yang berbahasa Arab. Menurut Ustadz itu apakah benar pelapasan yang kita ucapkan sehari-hari itu bisa dicontohkan, Ustadz? Baik pemirsa podcast yang saya hormati, memang terkadang kalau tadi kita membahas bahasa Arab berbasis Al-Quran ya, kadang dalam kehidupan sehari-hari juga kita kadang latah ya, kadang mengucapkan kalimat yang bersumber dari bahasa Arab, ucapannya betul, tapi terkadang maknanya yang salah, ya. Pasti ucapannya betul, tapi maksud dan tujuannya itu ternyata bukan itu. Kita ambil contoh, kita belum bisa membedakan mana yang disebut dengan haram karena nasab, mana yang disebut dengan haram karena kita berihram. Seperti kalimat maaf, kita bukan muhrim, nah gitu. Maaf, kita bukan muhrim. Maksud dia itu kita ngerti bahwa muhrim di sini adalah ya orang-orang yang haram dinikahi karena nasab gitu ya. Maaf, kita bukan muhrim. Tapi padahalnya kalimat itu salah. Kalau yang dimaksud adalah mereka yang haram untuk dinikahi. Karena kalimat muhrim itu hanya digunakan untuk mereka yang berihram. Asal katanya ahrama yuhrimu ihraman wa muhriman. Jadi wahwa muhriman. Jadi muhrim di sini ismul fa'il ya. Ismul fa'il dari kata ahrama yuhrim. Sedangkan kata mahram, nah ini ismul masdar dari kata harama yang artinya haram untuk dinikahi. Maka istilah muhrim itu tidak tepat Ustaz Hendra untuk dikatakan bila mana kita mengatakan larangan ya, larangan untuk berduaan dengan mereka yang bukan nasab kita ya. Jadi kita bukan mahram yang betul, kita bukan muhrim, karena muhrim itu untuk diberikan kepada orang yang sedang berbaju ihram. Ada contoh yang lain, misalkan kita kadang belum bisa membedakan mana bulan maulid, mana bulan maulud, nah, gitu ya. Maulid dan maulud, yang benar sih mana sih ya? Maulidkah atau mauludkah? Padahal kalau ditinjau dari sisi bahasa, keduanya berakar dari kata yang sama, yaitu kalimat ulida yalidu wiladatan, yang artinya lahir. Jadi kalau maulud, ya itu orangnya yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad. Tapi kalau maulid, waktu dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, Ustaz Indra. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Apa harapan yang kira-kira target yang Ustadz ingin capai sebagai penyuluh agama Islam ini terkait mengenai linguistik bahasa Arab berbasis Al-Quran ini? Harapannya itu seperti apa? Ya. Baiklah, Ustaz Indra dan para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua ya, marilah sama-sama kita mempelajari bahasa Arab ya, sebagai bahasa sentral umat Islam di dalam memahami syariat, kemudian hukum Islam. Karena Rasulullah pernah bersabda, cintailah bahasa Arab, karena aku bangsa Arab, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, dan bahasanya penduduk surga nanti akan berbahasa Arab. Demikian Ustaz Indra. Baik, hadirin yang budiman, tibalah kita pada penghujung acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para pemirsa telah menyaksikan program Pokkawa PGK ini. Akhir kata kami tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.